Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vicky Samuel Kristino dari kelas 1010 di absen 32. Dan Aron Setiawan, absen 1 dari kelas 1010. oke, kali ini kita bakal membahas tentang perjalanan manusia di zaman batu. Coba bayangkan sebentar, kita hidup di dunia tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa gedung tinggi. Satu-satunya hal yang bisa kita andalkan hanyalah alam. Air sungai untuk minum, batu untuk alat, dan api kalau sudah ditemukan untuk bertahan hidup. Nah, itulah dunia manusia ratusan ribu tahun yang lalu, di mana masa disebut zaman batu. Zaman batu adalah masa ketika manusia purba belum mengenal tulisan dan mengandalkan batu sebagai alat utama kehidupan. Semua kegiatan sehari-hari, dari berburu, memotong daging, hingga membuat tempat tinggal dilakukan dengan alat sederhana dari batu. Tapi jangan salah ya, walau sederhana, disinilah awal mula kecerdasan manusia berkembang. Mereka mulai berpikir, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan alam. Nah, para arkeologi membagi zaman batu menjadi 4 periode besar. Periode pertama, Paleolitikum, zaman batu tua. Periode kedua, Mesolitikum, zaman batu tengah. Periode ketiga, Neolitikum, zaman batu muda. Periode keempat, Megalitikum, zaman batu besar. Setiap zaman punya cerita dan kehebatan tersendiri. Yuk kita telusuri satu persatu. Bayangkan, kamu hidup di tengah alam liar. Tidak ada rumah, tidak ada ladang, tidak ada toko kelontong. Kalau mau makan, kamu harus berburu. Kalau mau tempat tinggal, gua batu adalah rumahmu. Inilah kehidupan manusia pada zaman batu tua. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah, mengikuti makanan dan air. Alat yang digunakan pun masih kasar, terbuat dari batu yang hanya dipukul-pukul agar tajam sedikit. Belum diasah, belum diukir. Di Indonesia, masa ini dikenal lewat 2 kebudayaan besar. Kebudayaan Pacitan, di mana ditemukan kepak genggam di Jawa Timur. Kebudayaan Ngandong di Jawa Tengah, yang menghasilkan alat dari tulang dan tanduk rusa. Manusia pada masa ini adalah manusia tangguh. Mereka hidup berkelompok kecil, berburu mamut, rusa, dan hewan liar lain. Mereka belum mengenal pertanian, tapi sudah mengenal kerjasama dan naluri bertahan hidup yang kuat. Oke, dilanjut dengan Mesolitikum ya. Setelah ribuan tahun berlalu, manusia mulai berubah. Mereka mulai tidak selalu berpindah tempat. Mereka mulai tinggal lebih lama di satu wilayah, terutama di gua-gua dekat pantai atau sungai ya. Zaman ini disebut zaman batu tengah. Alat yang mereka gunakan mulai lebih halus dan lebih fungsional. Mereka mulai membuat alat dari tulang dan batu yang sudah diasah sebagian. Ciri khas zaman ini bisa dilihat dari peninggalan seperti Kejok Keken Modiger, yaitu tumpukan kulit barang bekas makanan di tepi pantai. Ada juga Abris Sosros, yaitu tempat tinggal di gua batu yang digunakan sebagai tempat perlindungan. Manusia Mesolitikum mulai menunjukkan sisi sosial dan spiritual. Mereka mulai mengubur jenazah dengan cara tertentu, tanda bahwa mereka sudah punya kepercayaan terhadap roh dan kehidupan setelah mati. Sekitar 4.000 tahun lalu, manusia mengalami perubahan besar yang disebut revolusi kebudayaan Neolitikum. Inilah masa ketika manusia berhenti berpindah-pindah dan mulai menetap di satu tempat. Mereka mulai bercocok tanam, memelihara hewan, dan membangun rumah permanen. Dari yang dulunya pemburu, mereka kini menjadi petani dan peternak. Alat-alatnya semakin maju. Kapak persegi digunakan di wilayah barat Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kapak lonjong digunakan di wilayah timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Setelah manusia hidup menetap, tumbuhlah rasa spiritual yang kuat. Mereka mulai membangun bangunan dari batu-batu besar untuk pemujaan dan penghormatan kepada nenek moyang. Makna zaman batu bagi peradaban manusia. Zaman batu mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak datang dalam semalam. Manusia berevolusi, belajar dari alam, dan beradaptasi selama ribuan tahun. Jadi segitu dulu video dari kami ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.